Nekat menerobos sungai, sebuah dam truk yang mengangkut kayu di Bone Bolango, Gorontalo nyaris terbawa arus sungai. Beruntung sopir truk selamat dalam kejadian ini. Dengan penuh rasa kepanikan, puluhan warga berupaya keras menarik sebuah dam truk yang terbawa arus sungai Bolango, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Untuk dapat menahan truk yang terbawa arus, warga terpaksa mengikat tali tambang ke batang pohon yang terikat di badan truk. Upaya warga ini tak sia-sia dan berhasil menyeret badan truk ke tepian sungai. Sebelumnya truk ini tengah mengangkut kayu dari Dusun 4 Desa Longongo yang berada di seberang sungai. Debit air sungai yang landai membuat sopir truk memutuskan untuk melintasi sungai. Badan truk sempat terseret sejauh 50 meter setelah aliran sungai mulai deras mengalir. Sopir truk berhasil menyelamatkan diri setelah keluar dari dalam truk. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan. Aksi protes warga diwarnai ricuh saat banjir melanda kota Sorong, Papua. Warga menilai pemerintah setempat lamban menangani banjir hingga menimbulkan kerugian warga. Warga kilometer 9 kota Sorong, Papua memblokade jalan dan menghadang petugas kepolisian. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes pada pemerintah setempat atas penanganan banjir yang dianggap lamban di wilayah mereka. Emosi warga semakin tak terkendali saat pengendara motor yang sedang berboncengan berupaya menerobos blokade dan menerabas genangan banjir. Kedua pengendara ini nyaris dihakimi warga hingga akhirnya diamankan personel kepolisian yang bertugas. Sejak Sabtu kemarin, banjir kembali melanda beberapa wilayah di kota Sorong. Sejumlah ruas jalan utama terendam banjir. Ketinggian banjir tidak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga memicu kemacetan. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Pengungsi korban banjir dari Desa Ujunge, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan masih bertahan di tenda pengungsian. Sejumlah pengungsi mulai jatuh sakit akibat suhu dingin dan berharap mendapatkan bantuan. Banjir setinggi 4 meter yang masih merendam ribuan rumah warga di 9 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan memaksa 10 keluarga pengungsi korban banjir dari Desa Ujunge masih menempati tenda pengungsian di Desa Ujunge, Kecamatan Tanah Sitolo. Kondisi mereka terlantar dan beberapa warga sakit akibat kedinginan. Menurut salah seorang pengungsi, Rosmiati, saat malam hari mereka kedinginan karena hanya tidur beralaskan tikar dan tidak memiliki selimut. Anak-anak pun mulai terserang diare dan demam karena kondisi di pengungsian jauh dari kata layak. Mereka pun berharap ada bantuan obat-obatan dan selimut. Ada tikar, ada selimut. Jadi tidurnya beralaskan tenda saja ya? Iya. Dingin ya kalau malamnya? Kalau siang panas, karena saya minta bisa ada bantuan. Seperti apa bantuannya? Tikar, selimut, obat-obatan, perlengkapan bayi, sama makanan. Meski sudah ada bantuan dari pemerintah setempat, namun menurut sejumlah pengungsi masih belum mencukupi kebutuhan mereka di tenda pengungsian. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Sementara itu di Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, 3 kecamatan diterjang banjir. Tidak hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga memutus sebuah jembatan penghubung 2 wilayah. Banjir yang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara menyebabkan sebuah jembatan terputus. Tingginya debit air dan derasnya curah hujan pada Jumat pekan lalu mengikis tepian sungai hingga merobohkan sambungan jembatan. 3 kecamatan yang dilanda banjir terdiri dari Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Utara, dan Kecamatan Dumoga Tengah. Meski menyusut, ketinggian air bervariasi hingga mencapai lutut orang dewasa. Warga tetap bertahan meski rumahnya terendam banjir. Jadi nak mengungsi? Nggak. Tetap di sini loh. Air sudah sampai di mana di dalam? Sampai di sini. So, sampai ini? Sebenarnya ada rencana mau mengungsi. Kalau air lebih besar? Di dalam, Jo. Di dalam? Ayo barang-barangnya? Di dalam. Banyak barang sih.
Desa Imandi, Kecamatan Dumuga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo ini, banjir kerap terjadi jika hujan turun dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan air sungai meluap hingga ke permukiman warga desa dan merendam area pesawahan. Dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Hingga 10 hari terakhir, banjir masih merendam perumahan warga di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Di sejumlah titik, ketinggian air masih setinggi pinggang orang dewasa. Pada Minggu siang, rumah warga di Kelurahan Bone, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih terendam banjir. Aliran air masih menggenang rumah dan pesawahan yang disebabkan meluapnya Sungai Masamba. Pendangkalan Sungai Masamba mengakibatkan debit air meluap ke seluruh wilayah kecamatan. Aktivitas warga di lokasi terdampak banjir masih lumpuh. Banjir bandang yang menerjang Luwu Utara pada pekan lalu memakan korban jiwa sebanyak 38 orang. Ada situ yang masuk tembus itu. Mengalir. Dan kita juga masih was-was ini karena masih akan menyusut dari banjir kemarin itu. Pak, kalau lumpur dalam rumah gimana Pak? Udah dibersihkan atau gimana? Lutut, sudah lumayan, sudah dibersihkan ini. Pak, ini hari. Kalau di sini Pak, yang dibutuhkan warga apa saat ini Pak? Ya bantuan sembako, pagi sampai utama sembako. Kalau air bersihnya sendiri gimana Pak? Air bersih tidak ada. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan terus mengencarkan tes COVID-19 di seluruh wilayah DKI Jakarta. iNews Pagi masih akan kembali dengan informasinya usai jeda pariwara.